Iya, Pak. Tapi beda kelas atau sama? Beda-beda. Beda. Oke, beda-beda. Oke, kalau sekarang kalian materinya untuk kimia di mana? Udah bahas apa? Baru masuk minyak bumi, Mas. Apa? Minyak bumi. Hmm? Mau masuk materi minyak bumi. Suaranya putus-putus deh. Halo. Sekarang kok jadi nggak ada suara nih? Mari Cinta, Naura, Pradipto, Afifah. Halo. Halo. Iya, Kak. Jadi tadi apa materi kalian di sekolah apa sekarang? Lagi bahas apa? Baru mau masuk minyak bumi, Kak. Baru mau masuk minyak bumi. Oke, kayaknya kakak. Yang lain gimana nih? Karena ada anak SMA 8 yang udah masuk di termokimia. Ada yang masih di hidrokarbon tapi udah selesai tentang isomer sama reaksi. Karena kemarin pernah kakak ngobrol sama yang anak offline. Kalau yang lain gimana nih? Masih di minyak bumi juga? Masih di hidrokarbon? Materi minyak bumi kak, baru mau masuk minyak bumi, beda guru kak. Oke, berarti semua baru mau masuk minyak bumi nih. Oke, berarti kakak tawarkan ke kalian materi kita kira-kira mau kemana? Masih tetap di hidrokarbon with kita udah pernah belum sih sebelumnya ketemu? Belum ya? Coretan kakak di kalian belum ada nih. Kita udah pernah belum sebelum? Oh udah sama Kak Hilmi ya. Oke, udah ada nih sama Kak Hilmi. Di isomer juga minyak bumi. Karena minyak bumi itu sebenarnya dikit aja sih pembahasannya. Oke, kira-kira kita mau lanjutkan ke minyak bumi atau langsung ke termokimia aja? Hai, halo. Minyak bumi aja, Kak. Oke, minyak bumi nih ya. Yang lain setuju? Kalau dari aku, I don't know yang lain. Oke, yang lain tanggapin. Kata Fra. Oke, apa nih? Oke-nya yang mana? Oke-nya kita bahas minyak bumi gitu. Yang lain gimana nih? Minyak bumi nih semua. 7 orang yang di sini berarti setujunya sepakatnya minyak bumi. Kapka oke, udah tanda jempol tuh. Minyak bumi. Oke, berarti minyak bumi ya. Emang kalian semua beda kelas kan? Ada yang udah masuk termokimia nggak kalau yang di kelas ini? Yang sekarang lagi online, ini ada yang udah masuk materi tentang termokimia nggak? Nggak ada yang nanggapin, sedih ah. Oke, berarti kita deal ya, kita ke minyak bumi aja ya, karena nggak ada nih yang nanggapin kakak. Masih di hidrokarbon kak. Hidrokarbon mana, Mari Cinta? Udah masuk isomer belum? Belum, masih. Belum minyak bumi, isomer udah. Kalau reaksi hidrokarbon udah belum, Mari Cinta? Kakak manggilnya Cinta aja ah. Gimana, Cinta? Reaksi hidrokarbon udah? Udah yang adisi dan lain-lain. Oke, berarti tinggal mau masuk ke minyak bumi ya. Oke, berarti kalaupun misalnya nanti kita cepat selesai minyak bumi, karena minyak bumi itu lebih ke teori doang. Bisa ya nanti kita langsung agak spill dikit-dikit tentang termokimia. Oke, kita mulai aja. Kalau berbicara tentang minyak bumi, kenapa nih minyak bumi dimasukkan ke pokok bahasa hidrokarbon? Karena memang minyak bumi itu terbentuknya itu dari hidrokarbon. 90 sampai 96% penyusunnya adalah hidrokarbon ya. Hidrokarbon kemarin ada apa aja? Hidrokarbon kemarin ada apa aja? Jadi ada alkana, alkena, alkuna, sikloalkana dan lain-lain kan? Oke, kalau untuk yang minyak bumi paling banyak penyusunnya itu adalah alkana.
Terus barulah ke sikloalkana. Alkana dan sikloalkana ya. Udah. Terus hidrokarbon yang lain gitu. Oke. Jadi kalau dikatakan minyak bumi itu berarti masih, kalau kita mungkin nyebutnya minyak mentah lah ya. Nah, oke ya, terdapat minyak mentah yang belum dapat digunakan. Kenapa? Karena dia masih tercampur, masih campuran. Nah, jadi kalau mau memisahkan campuran dari minyak bumi itu perlu dilakukan pemisahan dengan namanya itu destilasi bertingkat ya. Destilasi bertingkat ini berarti pemisahan dengan memanfaatkan titik didih larutan. Nah, jadi kan titik didihnya itu kan berbeda-beda ya untuk larutan. Misalnya air. Dalam air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Let's say misalnya kita menggunakan amonia misalnya yang titik didihnya nggak nyampe 100, misalnya itu 80 derajat Celcius. Jadi misalnya dia ada campuran antara amonia dan air. Nah, jadi kita bisa memisahkan si amonia dengan air itu dengan memanfaatkan titik didih mereka yang berbeda. Jadi dipanasin, terus nanti si amonia yang punya titik didih yang lebih kecil itu akan menguap duluan. Jadi dia terpisah dari air gitu ya. Oke, nah jadi destilasi ini memanfaatkan sifat titik didih larutannya. Jadi perbedaan titik didihnya itu diselesaikan dengan pemanasan. Makanya sih ada temperatur, karena pemanasan ini kan berarti kalau semakin lama kita panasin maka suhunya akan semakin naik gitu ya. Oke, bisa? Nah di sini udah ada ya untuk tabelnya juga kalau salah deh. Nah dari sini nih pemanasan dalam satu tabung ini campuran tadi ya, ada gas petroleum, ada bensin, ada minyak tanah, diesel, minyak minyak bahan bakar untuk industri, itu campur. Nah ketika dimulai nih pemanasan pada sekitar suhu 20 derajat Celcius, itu si gas petroleum itu akan terpisah dulu, menguap dulu dia. Nah, terus ada si bensin, dia pada 150 derajat Celcius. Terus ada si minyak tanah dengan di suhu 200 derajat Celcius ya. Kalau diesel di 300 derajat Celcius. Terus si minyak yang untuk bahan bakar industri itu akan menguap di 370 derajat Celcius. Nah, baru nanti di suhu 400 derajat Celcius ini ada yang namanya akan dihasilkan minyak pelumas, lilin parafin, dan aspal. Nah, aspal ini biasanya adalah residu atau kayak sisanya gitu loh. Tapi yang sisanya minyak bumi itu masih bisa dimanfaatkan kan untuk kehidupan kita. Gitu. Nah, di sini udah ada ya. Kalau kalian udah mempelajari kemarin hidrokarbon, ketika rantainya itu semakin panjang, rantai utamanya semakin panjang, maka didihnya kan akan semakin besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari fraksi-fraksinya, yang pertama itu biasanya kita sebut LPG. Nah, ini jumlah atomnya itu, atom C-nya itu 1 sampai 4. Nah, jadi dia menguap atau dia mendidih itu pada suhu nggak nyampe 20 derajat Celcius. Nah, biasanya ini digunakan untuk bahan bakar kompor gas. Terus kalau fraksi bensin, ini jumlah atom C-nya itu sekitar 5 sampai 12. Nah, dia titik didihnya itu sekitar 30 sampai 180 derajat Celcius. Tergantung jumlah atom C-nya. Kalau semakin banyak berarti akan semakin tinggi titik didihnya gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahan bakar kendaraannya. Terus ada kerosin atau minyak tanah. Nah, ini jumlah atom C-nya itu sekitar 11 sampai 16 derajat 11 sampai 16, di mana titik didihnya berarti sekitar 170 sampai 250 derajat Celcius. Dan ini biasanya kita gunakan untuk bahan bakar kompor minyak. Terus ada diesel yang jumlah atom C-nya itu antara 14 sampai 18. Titik didihnya berarti antara 250 sampai 350 dan bisa digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Terus minyak pelumas, jumlah atom C-nya itu 15 sampai 24. Kalau titik didihnya itu antara 300 sampai 370 dan ini biasanya digunakan untuk pelumas dan lilin. Terus ada residu atau tadi aspal ya. Nah, ini berarti jumlah atomnya itu udah lebih dari 25. Udah, berarti titik didihnya itu sebenarnya 400 di atas dari 370 derajat Celcius. Titik didihnya. Biasanya sampai 400 gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk jalan ya. Pengeras jalan. Yang lapisan terakhirnya kan biasanya harus ditambahkan aspal kan. Itu. Oke. Bisa? Itu aja nih di sini. Nah, kalau misalnya ngomong tentang bensin atau untuk yang bahan bakar kendaraan, mungkin kalian pernah dengar yang namanya Pertalite. Pernah nggak sih? Pertamax, sama ada Pertamax Turbo kan.
Nah, ini bedanya mereka di mana? Kira-kira yang paling mahal yang mana nih? Pertalite, Pertamax sama Pertamax Turbo. Yang mana yang lebih mahal? Halo, kalian pernah dengar kakak kan? Hai. Ada yang rajin turbo. Oke, Pradip tuh bisa aktifin audio nggak di? Bisa Kak. Oke, audionya aja deh kalau bisa. Kenapa kira-kira Pertamax Turbo itu lebih mahal daripada Pertamax biasa sama Pertalite? Itu ada bedanya di bilangan oktan ya. Jadi bilangan oktan Pertalite itu sekitar 85. Nah, kalau Pertamax itu sekitar 90. Kalau Pertamax Turbo sekitar 95 ke 98 gitu. Nah, ketika bilangan oktannya itu semakin tinggi, itu berarti pembakarannya itu akan semakin sempurna gitu. Dia salah satunya tuh dia uh, semakin menghindari yang namanya smoking atau ketukan, sama ada lebih ke ramah lingkungan. Jadi kalau semakin tinggi nilai bilangan oktannya tuh dia akan uh, lebih ramah lah terhadap lingkungan gitu ya. Oke, oke, ya lanjut. Berarti kita langsung ke soal nih. Makanya Kak bilang kalau untuk minyak bumi, makanya kalau anak kelas offline gak mau, udah Kak langsung ke termokimia, banyak yang kayak gitu. Ya lanjut, yang kita langsung masuk ke latihan soal. Ya nomor 1, bisa ya gantian, berarti dari Pradipto dulu. Yuk, Pradipto. Pradipto bisa. Baca Sono. soal apa? Apa? Yang mana? Kenapa? Nggak jelas di suaranya. Soalnya dibaca atau langsung jawabannya? Ya, soalnya dibaca langsung jawaban. Kalau bisa langsung jawaban, silahkan. Penyusul utama minyak bumi adalah Hmm, apa tuh? Penyusun utamanya minyak bumi tadi apa? Paling banyak. hidrokarbon, lupa hidrokarbon apa Kak? Hah, apa? Hidrokarbon Hidrokarbon. alifatik. Apa? Lupa ke hidrokarbon apa gitu. Oh, hidrokarbon ini. Oke, yang pasti hidrokarbon ya. Ada yang jawab nggak nih? Alkana dan sikloalkana. Oke, yes. Alkana dan sikloalkana ya. Kita bilang 90% itu adalah alkana. Itu untuk minyak bumi. Kalau hidrokarbon tak jenuh, pernah dengar hidrokarbon tak jenuh nggak? Itu apa sih hidrokarbon tak jenuh? Apa sih hidrokarbon tidak jenuh? Halo, apa sih hidrokarbon tidak jenuh? Alkana, sikloalkana, alkena, alkena. Mari Cinta bisa aktifin audio nggak, Di? Halo Kak, Oke, nah kalau kalau ada suara nih dengan ya alkana, alkena, alkuna. Jadi yang kalau dikatakan yang jenuh berarti dia ya. Kalau jenuh berarti ikatannya ikatan apa tuh? kalau Itu kan. jenuh alkana, kalau tidak jenuh alkena alkuna. Saya taunya Kenapa? gitu. Itu aja. Oke, yang paling gampangnya tuh berantakannya tuh yang jenuh itu dia berarti ikatannya itu semua adalah ikatan tunggal. Udah? Jadi yang punya ikatan rangkap itu auto masuk ke tidak jenuh begitu. Makanya yang rahasia diisi biasanya kan disebut sebagai rahasia penjenuhan hidrokarbon kan. Oke, bisa. Nah, berarti hidrokarbon tak jenuh ya bisa jadi di sini adalah alkena, alkuna, alkadiena, dan lain-lain ya. Oke, next. Berarti yang nomor 2 yuk. Yang nomor 2, Afifah. Mari Cinta dulu deh. Yuk, Mari Cinta sekalian. Proses pemurnian minyak bumi dilakukan dengan cara adistilasi bertingkat. Oke, dengan memanfaatkan sifat titik didihnya tadi ya. Next yang nomor 3, Afifah. Afifah. Afifah ada nggak? Oke, berarti nggak ada ya. Afifah mungkin lagi di toilet atau di mana ya kan. Wait. Terus Yayu. Halo Yayu. Yayu Florentina. Ya, halo Kak. Ya, lanjut nomor 3.
Ya, mana nih nomor 3? Baca dulu deh. Aksi minyak bumi hasil distillasi yang memiliki titik biji terendah sekitar 20-30 derajat Celcius adalah Oke, apa tadi tuh fraksi yang paling kecil tadi, yang paling rendah? Yang tingginya paling rendah tadi apa tuh? gas ya Kak, LPG. LPG, oke. Lanjut. Adik, ada wait, yang udah. Naura dulu, yuk Naura. Yuk nomor 4. Naura ada nggak? Naura. Naura, ada Naura nggak? Oh nggak ada ya, oke mungkin Andrio, yuk Andrio. Andrio, ada ya? Andrio nggak ada juga nih, oke kakak. Iya Kak. Ya, nomor 4. Ya, nomor 4. Baca dulu. Minyak bumi mempunyai fraksi rantai Baca dulu. karbon di atas 20, sehingga pemecahan rantai karbon tersebut diperlukan mana reaksi tersebut adalah Oke, nah, berarti yang sini jadi highlightnya kita apa? Berarti pemecahan rantai karbon. Berarti kemarin reaksi pemecahan itu reaksi yang mana? Ya, reaksi pemecahan yang udah belajar reaksi paleidokarbon. Apa itu? Yang mana? Reaksi adisi itu reaksi apa? Halo. Adisi pemutusan ikatan rangkap. Oke. Berarti kalau alkana bisa nggak diadisi kira-kira Maricinta? Maricinta nggak bisa Bisa, Tipnodi? karena udah jenuh. Oke, udah nggak bisa ya. Namanya nggak bilang tadi adisi itu sering disebut juga sebagai reaksi penjenuhan hidrokarbon kan? Oke, berarti ini adisi bukan yang karena tadi itu yang highlightnya itu adalah pemecahan rantai karbon gitu bukan penjenuhan ya. Ini kakak tanda deh penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap ya tadi bahasanya boleh. Ya, ini berarti apa tadi pemutusan ikatan rangkap. Kalau alkuna bisa diputuskan berapa kali? Diadisi berapa kali? Alkuna bisa berapa kali? Eliminasi. Eliminasi nambahin kak, nggak tahu kak, pusing. Enggak lah. Eliminasi. Kalau dikatakan eliminasi apa tuh? Menghilangkan kan? Pembakaran. Kalau pembakaran ngapain nih? Berarti ini tambah O2 kan? Biasanya ciri khasnya itu dia ditambah dengan O2 baru akan menghasilkan karbon dioksida tambah air. Ini biasanya. Atau bahasa lain pembakaran berarti bisa oksidasi ya. Karena oksidasi itu kan berarti yang mengikat oksigen. Mengikat oksigen. Nah, ini kan pembakaran kan mengikat oksigen ya. Kayak kalau cracking itu apa? Oh, cracking ya, Kak. Yes, cracking itu adalah pemecahan ya. Pemecahan rantai karbon yang dari yang besar ke lebih yang kecil. So, pemecahan rantai karbon. Jadi misalnya dari C4H10 bisa jadi C2H4 sama C2H6 misalnya gitu. Oke, kalau eliminasi ini berarti kan ada dari apa namanya? Dari yang awalnya alkana jadi alkena kan, kayak gitu. Kalau substitusi kan ini berarti gantian aja. Ini berarti ini apa nih? Pembentukan ketan rangkap ya. Kebalikan. Jadi eliminasi sama adisi itu kebalikan ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang cakep ya. Hai, next yang nomor berikutnya.
Bentar. Tadi. Saya Budi. Oke, yuk lanjut. Yang nomor 5 siapa nih sekarang? Wait. Tadi udah siapa aja ya? Marcinta, Naura, Pradipta udah. Rehanata. Rehanata kayaknya baru join nih. Rehanata. Halo, Rehanata ada nggak? Hai, Rehanata. Halo Kak, Ya, terdengar ya, tidak? kedengaran, jelas kok. Ya, nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan reaksi polimerisasi pada konversi minyak bumi? Oke, mau konversi minyak bumi ada polimerisasi. Ya, polimerisasi juga. Nah, polimerisasi berarti udah pernah belajar polimer gak? Udah pernah dengar polimer? Oke, berarti ini adalah reaksi. Berarti ini reaksi penyatuan. Nih, penyatuan dari monomer. Dari yang kecil lah ya. Monomer menjadi agar dia jadi lebih besar menjadi polimer. Jadi polimer ini penyusunnya adalah monomer monomernya. Oke, berarti di sini baru juga yang cakep ya. Oke, next yang nomor 6. Ya, siapa nih yang belum? Adik. Hai adik. Adik. Halo adik. Halo adik. Ada adik nggak? Nggak ada. Oke, Naura. Oke, berarti balik ke Pradip tuh deh. Yuk. Di bawah ini yang termasuk bahan bakar fosil adalah Oke, bahan bakar fosil yang termasuk ya. Yang termasuk bahan bakar fosil berarti lebih ke minyak bumi. Yang mana sih yang termasuk minyak bumi itu loh artinya. Oke, minyak biasa minyak bumi nggak? Ya kan? Batu bara juga iya, bensin juga iya, minyak tanah juga iya. Oke, gas hidrogen enggak. Oke, berarti harusnya bahasanya kecuali ya. Oke, berarti kalau bahasanya kecuali berarti jawabannya Ryan. Oke, next yang nomor 7. Mare Cinta, yuk. Nomor 7 ya. Yuk. Senyawa, baca dulu. Senyawa di bawah ini yang termasuk senyawa gas alam adalah Oke, yang mana tuh? Gas alam. metana dan etana. Kenapa? Etana dan metana? Berarti gas alam itu adalah yang punya C1 sampai yang C-nya 1 sampai 4 ya. Iya. Oke. Ya, berarti kalau di sini etana. Oke, ini etana heptananya udah enggak. Butana udah enggak. Etana, oke. Ini pentananya enggak. Terus salahnya yang A yang mana kira-kira? Kenapa Kak? Kalau yang A kan itu kan sama aja kan apa namanya? Etuna. Sama etuna. Etunanya ya sana ya. Berarti kalau gas alam itu adalah lebih ke golongan alkana di mana C-nya itu C1 sampai C4 gitu. Berarti ini adalah yang C. Oke.
Lanjut nomor 8. Nomor 8 siapa nih yang belum tadi? Ada yang udah jadi yang belum baca nggak? Kafka ada nggak Kafka? Kafka udah Kak gitu, tapi nggak apa-apa baca lagi yuk. Iya, kenapa Kak? Ya, nomor 8. Oke, di bawah ini yang merupakan fraksi minyak bumi kecuali Oke, yang mana yang bukan? Kerosin, tadi ada nggak? Kerosin itu tadi minyak bumi nggak? Kerosin minyak bumi bukan? Kerosin itu tadi apa nih? Minyak tanah kan? Nih ya, solar ini lebih masuk ke bensin ya juga. LPG ada, metanol ini apa nih ya? Ini adalah alkohol ya. Kalau alkohol itu kan dia turunan dari alkana ya. Nah, berarti metana. Metana karena dia untuk alkohol itu berakhiran ol makanya namanya metanol. Oke. Berarti di sini yang kecuali adalah yang metanol ya. Ya bukan gas. Bukan minyak bumi. Oke, lanjut nomor 9. Yayu, halo Yayu. Yayu, ada Yayu nggak? Nah, kayaknya yuk nomor 9. Fungsi minyak bumi terberat biasa digunakan untuk pertanian. Oke, ini di titik ya. Yang terberat itu berarti yang mana tuh? Yang residu ya. Pengeras Oke, jalan dan berarti apa? pengeras jalan. Oke ya, residu itu tadi aspal kan? Iya. Oke, aspal digunakan untuk pengeras jalan. Oke, next yang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya siapa ya? Naura. Naura ada nggak? Naura ada nggak? Oh, belum. Berarti Afifah. Iya, Kak. Oh, ada Naura. Naura bisa aktifin audio nggak? Naura bisa aktifin audio? Enggak? Iya Kak, kenapa? Kan tadi audionya putus-putus. Oh iya, oke lanjut nomor 10. Dibaca Kak soalnya. Mm-mm. Untuk menambah kualitas bensin digunakan. Oke, apa nih kira-kira guys? Ya untuk menambah kualitas bensin, berarti yang kita lakukan itu adalah dengan menambah, tadi kita bilang, bilangan oktan ya, dipengaruhi bilangan oktan ya tadi ya. Ya. Oke, berarti untuk menambah kualitas bensin, ya kok turun dulu sih? Berarti yang kita gunakan itu adalah menambah bilangan oktan ya. Oke, gimana sih yang bisa kita lakukan untuk menambah bilangan oktannya gitu ya? Oke, menambah bilangan oktan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya itu adalah dengan penambahan TEL. So, TEL tetraethyl. Wow, TEL itu berarti tetraethylit ya. Oke, nah kalau tetraethylit ini dimasukkan biasanya ke dalam bensin yang bernilai oktannya rendah. Caranya tuh gampangnya tuh dia dengan di mixing, tinggal ditambahkan terus dicampurkan gitu. Oke. Ya, ini dengan cara mixing ya atau pencampuran. Nah, cuman ini kalau sekarang ini dengan apa namanya menambahkan TEL itu udah dikurangin. Kenapa? Karena ternyata penambahan zat aditifnya ini penambahan TEL ini berbahaya dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan dan dari segi lingkungan. Gitu. Jadi udah agak jarang digunakan itu sekarang. Gitu. Oke, next yang nomor 2. Yang nomor 2 bisa dengan menambahkan naftalen. Oke, kalau kayak ini guys, menambahkan naftalen ya.
Nah, ini naphthalin ini adalah larutan yang memberikan pengaruh positif untuk menaikkan bilangan oktan. Tapi dia sendiri, naphthalin ini sendiri itu bukan bahan bakar. Nah, ini bukan bahan bakar. Ini kan bukan bahan bakar. Jadi karena dia bukan bahan bakar, jadi ini ketika dipanaskan atau dilakukan pembakaran, dia jadi panas dari pembakarannya itu akan lebih rendah daripada si bensin karena dia bukan bahan bakar ya. Udah, yang ketiga bisa dilakukan dengan menambahkan MTBE atau metil tersier. Nah, ya, dengan menambahkan MTBL. Udah, berarti dari sini yang benar yang mana nih? Oh, yang ini berarti MHA, C-nya benar. C-nya enggak ada ya, N-heptanan benar. Udah, karena sebenarnya bilangan oktan ini bisa kita tahu itu dari isooktananya, bukan dari heptananya gitu. Jadi kalau semakin tinggi bilangan oktannya itu adalah ketika isooktannya itu semakin besar kadarnya, bukan heptananya. Oke, lanjut yang nomor 11. Yang nomor 11 berarti siapa nih yang belum? Rehanata aja yuk. Penggunaan TEL sebagai zat adiktif sudah dikurangi dan diganti dengan pemakaian MTBL dan naftalena. Hal ini disebabkan karena Wah, udah kakak singgung nih ternyata. Yuk, karena apa tuh? Karena apa tadi? Karena dia berbahaya dari segi kesehatan sama dari segi lingkungan ya. Oke, dia tidak ramah lingkungan, berarti itu bahasa lain itu adalah karena penggunaan TEL ini atau tetraethylit ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan atau pencemaran alam. Makanya ini diusahakan untuk tidak dimanfaatkan lagi. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi dicarilah alternatifnya dengan ternyata si MTBL sama si naphthalena ini ketika ditambahkan itu lebih ramah lingkungan gitu. Oke, lanjut yang nomor 12. Nomor 12 apa nih? Andrio ada nggak? Andrio ada? Andrio nggak ada. Oke, berarti si adik yuk, ada adik gak? Ada adik? Halo adik? Oh, nggak ada. Oke. Jadi deh balik ke ini lagi. Kafka tadi udah lagi nggak? Yang kedua. Yuk Kafka dulu deh. Oh, Kafka nggak ada. Oke, udah deh, Mari Cinta yuk, Mari Cinta nomor 12. Mari Cinta. Suara kakak kedengaran nggak? Kok nggak ada yang jawab nih? Mari Cinta. Oh, dia nggak Pak. Oke, yaudah Pradipta dulu yuk yang bahas, yang baca yuk. Bensin yang memiliki komposisi 20% N-heptanan tambah pusat isooktanan memiliki pada oktan 80% Oke, berarti kenapa 80%? Karena kejelangnya tadi ya. Jadi kadarnya si bensin itu kita lihat dari kadarnya si isoktana ya. Jadi lihatnya dari si isoktana. Oke, di sini tadi di bensinnya itu isooktananya itu 80% ya. Oke, berarti kadar bensinnya itu atau kadar oktannya bensin itu adalah 80%. Gitu ya. Jawabannya yang di next yang nomor 13. Yuk. Mari Cinta, yuk nomor 13. Yuk nomor 13. Mari Cinta.
Mari cinta. Mari ada nggak? Nggak ada. Dia Mari lagi nggak denger. Apa lagi nih? Afifah. Afifah nggak ada. Afifah ada nggak? Oh, ya udah berarti ya kalau nggak Rehanata yuk. Rehanata, yuk Rehanata. Hasil pembakaran hidrokarbon tidak sempurna, berasap dari kendaraan bermotor. Manakah yang tidak dihasilkan dari hidrokarbon? Oke, ada bahasa pembakaran ya. Biasanya pembakaran hidrokarbon itu hasilnya apa? Berarti kalau ada pembakaran itu kan tadi butuh oksigen ya. Let's say kalau hidrokarbon adalah rumusnya CXY, ini ditambah dengan oksigen, biasanya ini kan akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, tapi kalau misalnya hasil pembakaran itu tidak sempurna, berarti itu lebih hasilnya itu adalah karbon monoksida. Ini ya, kalau tidak sempurna. Nah, kalau di sini karbon monoksida ada ya dari hasil pembakaran. Karbon dioksida sebenarnya masih kurang tepat ya kalau kita ngomong tidak sempurna karena karbon dioksida sebenarnya hasil dari pembakaran sempurna. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, masuklah dulu ya. Mungkin karbon dioksida-nya di sini tuh adalah karbon dioksida yang paling lingkungan. Next, uap air. Oke, dari pembakaran jelas ya itu hasilnya pasti ada uap air. Ini ada. Oke, oksida nitrogen. Oksida nitrogen itu berarti kita lihat ini adalah NXOY. Kalau pembakaran itu berarti nggak akan ada yang namanya nitrogen kan? Karena tinggal kan CXY. Hidrokarbon kan CXY ya. Terus pembakaran kita masuk O2 berarti hasilnya itu nggak mungkin ada NXOY dari mana tanya si N gitu. Kecuali ketika dia meningkat ada nitrogen si hidrokarbon itu gitu ya. Udah, berarti sih yang benar berarti yang oksida nitrogen nggak benar ya. Berarti yang benar adalah yang A, B, dan C. Oke. Bisa? Ya lanjut nomor 14. Nanti siapa nih? Mari Cinta. Ada nggak? Mari Cinta udah dengar jelas? Sudah, Kak. Oke. Semangat banget nih seorang. Yuk. Monoksida, Kak. Langsung jawab nih. Tidak sempurna dapat merusak tubuh terutama menyerang hemoglobin. Apakah dia tersebut? Yes. Dan jelas ya. Karbon dioksida itu hasil pembakaran sempurna, monoksida itu yang tidak sempurna. Oke, lanjut. Mana harus lanjut? Jelas. Ya, isi paruh gimana ya? Pradipto deh, yuk. Pradipto. Saya kak tadi. Gas alam adalah salah satu faksi minyak bumi. Cara efektif membawa gas alam ke tempat jauh bahkan diekspor ke mancanegara adalah dengan bentuk. Oke, apa tuh kira-kira? Dengan cara apa? Tadi yang gas alam itu C-nya Liquid natural satu seperti apa? Yang C. Yang LNG kak, yang C. LNG, yakin. Apa bedanya LNG sama LPG, guys? Apa bedanya LNG, LPG, dan CNG? Oke, atau paling dekat di sini dulu deh. L yang paling sering kita dengar, yang kita sering pakai sehari-hari yang mana? Yang ini, Kak. Yang LPG nggak sih, Kak? LPG nggak tuh? LPG ya kita ininya. Oke, kalau misalnya yang ini ya, kita bahas yang dulu CNG, kompres, ya kan? Nah, berarti ini adalah gas alam yang bentuknya tuh udah yang terkompres, ya kan? Kalau LNG ini lebih ke liquid bentuknya. Oke, kalau yang sehari-hari, yang LPG berarti bentuknya gimana?
Nah, sebenarnya kalau yang paling sering dari bahas yang sehari-hari kita gunakan aja itu aja kan LPG ya. Nah, emang LPG dan bahkan LPG di Indonesia itu masih kita butuh impor ya. Jadi emang yang sebenarnya paling aman untuk dibawa jauh, bahkan diimpor atau diekspor itu adalah si LPG ya sebenarnya. Oke. Bisa? Kak, halo. Menurutku sebenarnya yang paling sering digunakan itu adalah segini ya. Gas alam itu kan tadi dia yang di 1 sampai 4 ya. Oke, bisa? Nah, kalau LPG ini biasanya itu kan kalau kita gunakan di sehari-hari ini penggantinya minyak tanah kan. Nah, kalau LNG ini kan kalau misalnya LPG ini didominasi oleh kalau LNG itu didominasi oleh etanan dan metana ya. Tapi bentuknya tadi cair, liquid atau cair ya untuk LNG. Nah, jadi kalau dia kalau ini biasanya tuh lebih digunakan untuk pembangkit listrik. Dia pembangkit listrik. Kalau misalnya CNG ini atau dia tidak dicair. Kalau misalnya LNG kan cair ya, dia dicairkan. Kalau LNG itu enggak. Nah, terus tapi karena misalnya dia nggak perlu dicairkan, dia biaya produksi dan penyimpanan itu lebih murah. Tapi dia butuh tangki penyimpanan yang besar. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk bahan bakar busway sih. Nah, jadi sebenarnya yang paling aman untuk diekspor itu adalah si LPG ya. Kalau CNG makanya LPG itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari daripada LNG sama CNG. Oke, berarti yang ini yang bisa. Bisa, halo. LNG, ya, metana, etana, LPG, propan, butana. Nah, Marzinta. Marzinta kamu udah nyampein ya? Minyak bumi ya? Materinya. Marzinta udah nyampe minyak bumi ya? Oke, kalau di yang sebelum-sebelumnya selesai nggak sih soal kalian bahas? Ntar kita habis ya kalian bahas ya. Oh, nggak dicatatkan bahkan. Tapi udah ditanya jawaban. Berarti kalian jago nih guys. Udah selesai ya kalian bahas soalnya. Ini kemarin berarti ketika kalian bahas sama Kak ini udah di ini kan? Meskipun nggak ada coretannya, ini berarti udah tahu kan? Kenapa jawabannya yang itu gitu. Ya, ada beberapa soal yang kayak ini. Gak ada catatan gitu. Udah tahu kan berarti. Halo. Halo. Hai. Hai. Hai, Rehanata Pradipto. Kemarin untuk yang hidrokarbon berarti ini kan kalian udah semua yang kenal kalian. Berarti ini semua udah dibahas kan? Ya, semua jawaban, semua soal itu udah ada jawabannya. Kalau misalnya nggak ada jawaban, kita bisa bahas itu tuh biar selesaikan hidrokarbonnya gitu. Tapi kalau yang karena kalian di sini udah pada kenal, berarti udah pada selesai kan? Saya jawab kan? Enggak, Marzinta Pradipto. Iya Kak, yang waktu itu sempat bahas soal hidrokarbon. Iya, tapi maksudnya ini kan, nih, ada beberapa soal yang nggak ada coretan samsek, sama sekali nggak ada. Tapi udah diingkari, berarti ini udah kalian bahas kan, tetap kan? Udah Kak. Oke, berarti udah ngerti lah ya. Oke, kira-kira mau tanya kan nggak tentang hidrokarbon? Nih, kalian ini udah semua nih, kalian bahas sama kalian nih. Ada yang mau tanyakan tentang hidrokarbon?
Kalau Marisin tuh udah sampai mana nih materinya di sekolah? Kalau di kelas saya baru sampai terakhir tuh yang reaksi gitu, Kak. Sama isomer kayak gitu. Belum masuk ke minyak bumi. Oh, tapi udah langsung tahu dong ya. Keren. Yang lain gimana nih? Ada yang udah ke termo enggak? Yang kenapa? Kalian beda kelas semua kan yang di sini? Sama kak, kemarin kelas saya juga baru selesai isomer. Minggu depan katanya mau masuk masuk minyak bumi. Ke minyak bumi. Oke, ada kok kelas, tapi ada kok kelas yang udah masuk ke termokimia. Kalau kita mau lihat di skill itu, kalian udah UAS belum? UAS sorry, apa sih undangan harian? PH ya atau UH? UH atau PH namanya? Udah UH belum hidrokarbon? Udah UH belum? Belum ya berarti ya? Suaranya agak kecil tuh, maaf, agak kedengeran. Suara kakak kecil. Seriusan? Iya, Kak. Suara Kakak kecil. Tapi nggak ada dengar suara yang lain kan? Ada di backgroundnya dikit-dikit, Kak. Oh, ada background dikit-dikit ya. Tapi tetap dominan suara kakak kan? Di kalian. Iya. Iya, tapi volume Kakak juga kecil gitu. Nah, jadi ketutup juga jadinya. Lebih nggak kedengeran overall. Apa gimana? Jadi secara keseluruhan suara Kakak kecil banget kayak semut. Oh ya. Astaga. Oke, maaf ya. Mic-nya coba dideketin aja kak, maaf. Oke, berarti kakak kayak gini ya kalau mau ngomong ya. Iya, Kak. Sekarang ini juga udah kayak ngegantung gitu loh, Dek. Udah lebih dekat ke mulut, bukan yang kayak mikrofonnya tuh jauh ke bawah gitu. Kalau kayak gini lebih jelas. Kalau gini lebih jelas gak? Lebih kak. Nah, oke deh. Masuk dah. Oke, mau kita spill nggak tentang termokimia nih? Atau gimana? Atau ada mau ditanya nggak tentang hidrokarbon? Karena di sini nggak ada latihan soal lagi untuk hidrokarbon, guys. Mas spill nih. Spill tentang apa nih? Ada yang udah masuk ke termokimia nggak? Hidrokarbon yang ada stoikiometri gitu, Kak Momet. Boleh Kak spill dikit. I don't know ya, IDK. Kenapa emang hidrokarbon yang ada stoikiometri gitu Momet? Enggak juga sih, kan lebih biasanya kan sebenarnya pembakaran hidrokarbon CH gitu. Tinggal kalau nggak salah ada deh yang di sini tuh yang perhitungan kan. Tapi dikit doang, tapi kan ada banyak ya. Kalau misalnya hidrokarbon yang gak ada perhitungannya tuh ada banyak nggak di kalian deh? Ntar, kalau nggak salah kakak ada deh yang di sini tadi yang dia tuh lebih ke menghitung gitu. Tapi nggak banyak, cuma satu soal doang kalau nggak salah. Yang ini kan, kalian udah langsung dapat nih. Gimana nih kalian nih kemarin di pembahasannya kalian nih? Ini kalian bahas atau cuman, oh ini jawabannya Bu Tena ya, gitu tuh gimana? Udah makan mikrofon nih kakak ini. Dikasih, iya kak, dikasih ini ayah gitu. Oke, Jadi cuma makanya. kasih jawaban doang kak, jadi kita senyai sendiri. Oke, berarti sebenarnya kalian itu belum nggak membahas soal ini ya. Makanya tadi itu Enggak, tadi Kak. inti. Nah, itu tadi inti pertanyaan kakak. Kakak lihat ada beberapa soal di sini yang dia udah ada jawabannya tapi nggak ada coretan sama sekali itu kakak tanya tadi loh. Oke, berarti ini kita bahas aja nih kalau enggak daripada kalian, karena ada nggak di sini yang jadi Pradip tuh udah bilang sih ya udah nggak apa-apa di spill tentang termokimia gitu. Kalau misalnya kalian udah ada yang bahas tentang termokimia, hayu kita spill gitu. Tapi kalau misalnya ada masih kalian membingungkan dengan hidrokarbon, ya udah nggak apa-apa kita lanjut di hidrokarbon ya. Oke, kita lihat nih dari Stoikiometri aja deh kak, hidrokarbon. Takutnya ada yang remedial keluar. stoikiometri yang tadi ya. Wait, ada yang tadi yang hitungan. Takutnya pas remedial keluar kan jadi udah siap aja gitu. Oke, kalau ini kecil nih. Ini enak nih soal
Ya, C3H8 apabila dibakar akan menghasilkan titik-titik mol karbon dioksida. Kira-kira gimana guys? Berarti kalian tinggal buat reaksinya doang loh. Ya, C3H8. Yang ini akan ada stoikiometrinya tapi dikit banget nih. Nih, tinggal CX dong kakak tulis. Bentar, C3H8 dia dibakar, berarti pembakaran butuh oksigen. Oke. Tadi kalau pembakaran untuk hidrokarbon itu kan biasanya pembakaran sempurna kan. Berarti hasilnya itu adalah karbon dioksida sama uap air. Udah sekarang tinggal kalian setarakan aja reaksinya. C3H8. C-nya ada 3, berarti CO2-nya di sini tambah kopianya biar 3 kan. Biar sama C-nya. Next H-nya. H-nya di kiri ada 8, di kanan 2. Biar sama berarti kita kali 4 kan. Oke, sekarang kita lihat O-nya. O di kiri mah cuma 2 nih, di kanan ada 6 tambah 4 10. Oke, berarti di kiri ini harus kita buat 10. Berarti biar 10 tinggal kali 5 kan. Oke. Nah, kalian masih ingat kan dengan di hukum dasar kimia tuh perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ya. Oke. Nah, kalau dikatakan sini 1 mol, karena nggak ada hitungan 1 mol yang lain, misalnya mol-mol yang lain atau gram, mr, nggak ada kan di sini datanya. Ya, berarti ini let's say ini 1 mol ini berarti oke, ini koefisiennya 1 gitu. Karena perbandingan koefisien adalah perbandingan mol ya. Oke. Nah, kalau berarti di sini kan 1 nih, C38, 1 mol. Oke, berarti yang dihasilkan karbon dioksidanya berapa nih? 3 gitu ya. Oke. Bisa? Hai, gitu aja deh. Bisa? Halo, malah nggak ada ini yang jawab kakak. Halo. Bisa kak, oke dikasih ini ayat. Oke. Next yang mana lagi nih yang ada perhitungannya? Oke, yang nomor 11 ya. 2 mol hidrokarbon apabila dibakar dalam keadaan STP menghasilkan 89,6 liter karbon dioksida dan 36 gram air. Apakah senyawa hidrokarbon tersebut? Oke, katanya ada 2 mol hidrokarbon. Hidrokarbonnya ini kan kita belum tahu ya hidrokarbonnya apa, bahkan kalau itu yang kita mau cari kan. Ini hidrokarbonnya yang mana gitu. Oke, berarti pembakaran hidrokarbon let's say ini adalah CXHY. Oke, berarti ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O kan. Oke, karena katanya tadi di sini apa? 2 mol kan? Ya kan? Kalau di sini 2 mol, apa yang bisa kita lakukan? Berarti kalau kita misalkan kayak yang tadi lagi perbandingan koefisien adalah perbandingan mol, berarti ini kita buat di sini 2 gitu. Udah? Oke. Nah, next kita bisa mencari tahu dari data-data yang ini ya. Yang kita tahu di sini hidrokarbon dibakar dalam keadaan STP, hasilnya adalah 49,6 liter karbon dioksida. Jadi ada volumenya CO2 itu sebanyak 89,6 liter. Oke. Terus ada 36, berarti masanya si air ya. Masanya H2O 36 gram. Oke, nah terus selanjutnya berarti kita bisa mencari molnya karena lagi-lagi tadi kembali ke perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Oke, nah kita lihat nih sekarang berarti kita bisa mencari molnya si karbon dioksida. Apa rumusnya mol dari sini? Berarti kan dikasih tahu volume dan dia dalam keadaan STP kan. Berarti ini bisa dengan rumus yang volume STP per tapi dalam 1 liter per 22,4. Berarti sama dengan 8 volumenya CO2 tadi dalam keadaan STP itu 89,6 per 22,4 berapa nih? Kayaknya bisa 4 nih. Kan? Berarti ini 4 mol kan? Oke, next mau cari molnya si H2O. Ini kan nih molnya H2O itu sama dengan kan berarti ada rumus gram per mr kan. Tahu kan mr-nya H2O berapa? Karena ini lazim banget, H itu kan airnya 1 dikali 2, terus ditambah O itu 16, berarti 18 ya. Oke, berarti tinggal namanya gramnya tadi 36 per 18, berarti ini 2 mol ya. Oke, tinggal ini kita aplikasikan ke itu. Ke persamaan reaksinya tadi. Tadi ada CO2 ini 4, terus si H2O ini 2. Udah?
Bisa? Terus sekarang tinggal penyantaran aja nih. Kita lihat ya, di sini C-nya. C-nya ada berapa nih? C-nya di sini. C-nya ada berapa di sini? C-nya kalau di kanan ada 4 ya. Berarti kalau yang di kiri, C-nya di sini adalah 2X ya. Berarti 2X sama dengan, di kanan ada 4. Berarti 2X sama dengan 4. Berarti kita dapat di sini X sama dengan halo. Bentar ya. C sama dengan C tadi itu ada 2X sama dengan 4. Berarti dapat X sama dengan 4 bagi 2. Berarti 2 ya. Next untuk H-nya. Untuk hidrogen. Berarti ini adalah 2Y ya. Oke, berarti 2Y sama dengan H-nya di sini adalah 4. Kan? Oke, berarti dapat H-nya juga. H-nya tadi kita simbolkan, indeksnya itu kita simbolkan dengan Y ya. Berarti Y sama dengan 2. Next untuk oksigen, tinggal jumlahkan aja nih 4 kali 2, 8 ditambah 2 kali 1. 8 tambah 2 berarti 10. Nah, ini biar ini 10. Tinggal bagi 2 ya, karena ini udah ada 2 nih indeksnya berarti 5. Oke, bisa? Udah? Nah, berarti dari sini udah dapat ya. X-nya tadi 2. Tadi senyawanya kan CXY ya. Berarti senyawanya adalah C2H2. Oke, senyawa C2H2 apa tuh? C2H2 apa nih? Ini berarti etuna kan? CnH2n dikurang 2. Bisa? Itu 2 itu milik si X atau sekalian sama Y? Yang 2 yang di depan. Oke. Kalau angkanya di depan, itu kan berarti koefisien ya. Koefisien itu milik semua unsur-unsur yang di belakang itu gitu. Kecuali kalau indeks itu milik sendiri-sendiri. Itu bedanya koefisien sama indeks gitu. Itu ya. Oke. Bisa? Marcinta bisa diaktifin audio juga boleh. Bisa, Kak. Oke. Bisa? Atau masih bingung? Masih bingung? Oke, aman? Oke, aman ya. Oke, mari kita lihat ada lagi nggak? Ya, yang soal stoichiometry. Oh iya, kenapa enggak? Wow, nggak ngerespon itu screen kakak. Bentar. Nah, sorry, dia nggak ngerespon. Atau kalian kalau kalian ada soal juga masih boleh deh. Kalau nggak salah udah nggak ada lagi sih tentang stoichiometry. Kayaknya ada banyak ya stoichiometry hidrokarbonnya di. Akhirnya bisa. Ada lagi nih satu lagi nih nomor 14. Berarti nomor 14 aja langsung atau kita bahas aja nomor. Ya ada nomornya. Ya oke, thank you udah gini ya. Ini karena baru ngerespon yang lagi touch screen-nya. Oke, yuk baca dulu soalnya nomor 4. Mau siapa nih, Pradipto, Maricinta, atau yang lain juga silakan. Ya silakan dibaca dulu soalnya. Yuk gimana nih guys? Pembakaran 10 mili senyawa gas CX dengan 60 mili gas O2 dapat menghasilkan 40 mili gas CO2 dan sejumlah uap air. Oke, terus dikatakan pembakaran itu dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama, maka senyawa yang dibakar adalah di sini ada 10 CXY dengan 60 menghasilkan. Oke, berarti ini kita bisa menggunakan, kita buat dulu reaksinya ya. Oke, di sini berarti reaksinya tadi CXY ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 dan uap air ya. Oke, terus di sini kasih tahu ya, ini ada 10 mili gitu. Nah, berarti kita bisa buat ya perbandingannya. Kalian masih ingat nggak sih untuk ketika pada suhu dan tekanan yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan
perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi nanti kita karena udah tahu nih ya volumenya berapa, itu bisa kita dapat koefisiennya tuh gitu. Oke, wait. Nih, tadi di sini volumenya si CX AY berapa? Nanti kita bandingkan ya. Kita bandingkan aja ya. Nah, berbanding volumenya si oksigen, berbanding volumenya si karbon dioksida, berbanding volumenya si H2O. Oke, berarti sama dengan volumenya CXAY itu tadi 10 mili, O2 itu 60 mili, terus si CO2 itu 40 mili, terus si sejumlah uap air kan dikasih tahu ya. Oke, let's see. Berarti ini kita abaikan aja dulu, ntar yang terakhir boleh. Oke, kalau kita sederhanakan nih perbandingannya, berarti sama-sama dibagi 10 ya. 1/6 perbandingan 4. Udah, berarti tadi perbandingan koefisien perbandingan volume itu perbandingan koefisien ya. Berarti ini kita bisa aplikasikan jadi koefisiennya yang si reaksinya. Berarti kalau kita tulis ulang nih reaksinya, berarti jadi CXHY ditambah 6O2 menghasilkan 4 CO2 ditambah dengan H2O. Oke, H2O-nya nanti ini bisa kita serahkan terakhir. Oke, sekarang kita lihat dulu si C-nya ada berapa nih. Kalau kita lihat nih ya, C itu di kiri hanya kita anggap X ya. Karena koefisiennya 1 ya. Di sini nggak ada koefisien, nggak ada koefisien itu artinya 1. 1 nggak perlu ditulis. Jadi di sebelah kanan ada X, terus di sebelah kiri ada 4 dikali 1. Berarti X-nya itu adalah 4 kan. Terus kalau kita lihat H di kanan ini belum. Oh, oke. Berarti ini hanya ini kita bisa lakukan aja A ya. Udah. Karena kita belum tahu nih ya si H2O berapa, kita lihat dulu deh dari O-nya. O-nya di kanan di kiri itu ada 6 kali 2, 12. Terus di kanan itu masih 4 kali 2, 8. Berarti biar sama yang di kiri, ini berarti hanya ini ada H2O-nya ini ada 4 ya. Berarti 4 H2O. Oke, nyambung? Atau kalau kalian nggak nyambung, boleh kita lihat dari sini ya, dari O kan. Itu kan 12, berarti di kanan itu sama dengan 4 kali 2 berarti 8 ditambah A ya. Nih, kita tulis ulang lagi nih. Berarti A sama dengan tinggal 12 kurang 8 berarti ini 4. Gitu. Udah, itu kan tinggal tambah koefisien 4 ya. Next, berarti apalagi yang kita mau cari? Berarti tinggal si H nih yang belum dapat. Si H itu tadi di kiri kita misalkan Y ya. Berarti Y sama dengan kalau di kanan dia tinggal 4 kali 2. 4 kali 2 berarti 8. Udah dapat nih berarti. Ya kan? X-nya dapat dari sini berarti X-nya itu sama dengan 4, Y-nya sama dengan 8. Oke, berarti ini rumusnya adalah C4 H8. C4 H8 berarti ini memenuhi rumus untuk alkena CnH2n kan? Berarti namanya kalau C-nya 4 berarti butena gitu. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Bisa? Bisa? Ada tanggapan? Atau ada yang kurang mengerti dari soal ini? Jelas? Kalau bisa jawab dengan buka mikrofon, silakan ya guys. Mari Cinta, kenapa nggak ngomong aja deh? Oke, ada lagi nggak kira-kira yang stoikiometri lagi? Nggak, udah nggak ada nih, udah nggak ada, guys. Itu aja berarti di sini. Malu Kak, kenapa malu Mari Cinta? Emang ada yang ngejek-ngejek di sini? Oke, kira-kira mau ditanyakan lagi nggak? Atau ada soal yang kalian mau request dibahas dari yang nggak terbahas mungkin, atau dari soal di sekolah juga boleh deh. Ya Allah, nggak ada Kak. Nah, kalau nggak ada yang ngejek, kenapa malu? Coba Mari Cinta. Nggak apa-apa Kak. Suaranya kan lebih jelek kok dari suara Mari Cinta. Suara kalian masih bagus-bagus, guys. Suaranya ngebes. Sering dikira cowok kalau teleponan mah. Coba suara kakak. Iya.
Jadi nggak sleep callable kalau saran kakak. Oke, yang mana lagi nih? Ada request gak? Soal yang mana yang mau dibahas lagi? Yang mungkin kemarin itu tinggal, oke berarti ini jawabannya lah ini, jawabannya ini adalah yang ini gitu. Yang mana nih? Sleep callable. Aduh, kakak bukan yang itu kakak di, bukan sleep callable. Ya, yang mana nih? Atau udah nggak ada request lagi, udah kak pulang aja gitu. Spill minyak bumi kak, kan udah tadi minyak bumi. Gimana sih? Spill minyak bumi gak tuh? Oh, termokimia. Oke. Ya. Berarti kalian udah jago nih hidrokarbon. Karena sebenarnya kan waktu tinggal 15 menit lagi loh untuk spill termokimia tuh udah kayak kurang waktu gitu. Kayak pengen nggak mending apa kalian puaskan aja pertanyaan-pertanyaan kalian tentang hidrokarbon biar besok-besok langsung move on dari hidrokarbon ke termokimia. Yang lain gimana nih? Jangan dari si Mari Cinta doang. Oh, ada Sean nih. Hai Sean. Sean gak sih bacanya? Gimana nih guys? Spill termokimia atau lanjut ke hidrokarbon? Spill termokimia atau ke hidrokarbon? Puaskan hidrokarbon guys, biar segera move on. Gak ada nih yang respon. Hey Prabito, tadi sebelum kita bahas balik ke soal hidrokarbon yang nggak terbahas, tadi ada Pradipto nggak sih tadi yang Pradipto udah nggak ada di sini. Ada kok Pradipto ada yang baru kekaget lagi Bunga, Kelvin. Ini baru kekaget. Sean sama Sean yang tadi. Hey Pradipto. Hey kalian. Kenapa kak? Gimana nih? Lanjut yang hidrokarbon aja kita habiskan karena tuh waktunya juga udah kayak sedikit lagi kan, tinggal 13 menit lagi. Atau ke spill termokimia, geografi cis sama satu lagi dari isomer. Kok geografi sih maksudnya apa? Cis trans gitu. Oke, ada tadi kalau nggak salah ada di soal tentang cis trans yang nggak tahu deh kakak ya itu kalian udah bahas atau enggak karena pertemuan 1-2 kalian kayaknya sama Kak Hilmi kan. Oh iya berarti ini pertemuan pertama kita ya guys, baru sadar dong kakak. Wait. Kalau kimia kan baru ini pertemuan kedua. Oh, pantasan. Oke, berarti kemarin itu kalian tentang hidrokarbon ya sama kayak ilmiah. Tapi ya udah langsung dibahas, ada banyak soal nih berarti yang udah kalian bahas seperti lumayan. Keren. Oke, kira udah 2 kali kalian. Wait, yang mana ya? Tadi cis trans. Ada tadi kalau nggak salah mah. Jadi kalau misalnya cis trans itu kan maksudnya itu adalah isomer geometri ya, dan itu hanya dimiliki oleh si alkena. Jadi ada kita rangkap duanya gitu. Berapa sih tadi ada? Ada kalau nggak salah tadi kakak lihat. Ini yang ini ada dikit nih. Dikit doang. Minyak bumi juga boleh kak, saya baru masuk soalnya. Ya kan kami udah selesai Kelvin. Oke, ini ada nomor 9 ya tentang cis trans. Perhatikan senyawa berikut manakah pasangan senyawa yang memiliki isomer geometri. Cis 2 butena, trans 2 butena, 2 metil propana. Yang pasti isomer geometri itu ada cis dan trans gitu. Kalau cis yang kalian tahu apa yang gimana tuh yang cis? Yang cis, apa bedanya cis sama trans? Ya kalau cis itu kan berarti dia kalau gugusnya tuh ada di
sejajar gitu ya. Kalau yang sama Kak trans beda. Yes, trans berseberangan gitu. Nah, misalnya kalau kita gambarin di sini cis 2 butena ya. Oke, berarti ini rumusnya itu berarti kayak dia wait C. Oh, apa nih malah ini? Ini berarti misalnya CH3 terus C kan ini nggak berkaitan ya. Nih. Dia bentuknya kan gini ya. Nah, di sini berarti di sini ada CH3 kan 1 2 3 4. Nah, terus berarti di sini dia mengikat H sama H. Ini yang namanya cis 1 2 berarti ini cis 2 butena. Nah, kalau transnya itu dia berarti berseberangan ya. Berarti nilai CH3 terus di sini ada C trans 2C. Terus di sini CH3-nya. Nah, terus berarti di sini sisanya CH, di sini CH. Nah, jadi trans berarti namanya trans 2 butena ya. Oke, jadi di sini yang kita lihat itu adalah si gugusnya. Kalau yang ini kan gugusnya nih CH3-nya sama, H sama H-nya sama. Kalau di sini CH3 sama CH3-nya itu berseberangan. Yang ini H-nya juga berseberangan. Itu yang sekian trans. Itu jadi. Nah, yang pasti kalau dia yang memiliki isomer geometri berarti yang harus ada cis transnya. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Dan salah satunya lagi tadi kan isomer geometri itu hanya dimiliki oleh alkena. Alkuna itu nggak punya isomer geometri. Jadi sementara kalau kita lihat ya nomor 3 itu namanya adalah propana. Itu kan berarti maksudnya ke alkana, nomor 4 butana alkana juga. Oke? Bisa? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan lagi? Wait, ada lagi nggak ya tentang transis ini? Mau nanya Kak, itu kalau misalkan kalau di situ kan yang kiri atas sama kanan atas tuh H. Nah terus kalau kiri bawahnya H juga itu termasuk gak? Enggak ya? Maksudnya kiri yang mana nih? Ya. Misalkan yang kiri nih, terus CH3-nya diganti H, itu termasuk juga nggak? Enggak. Oke. Nggak sih Kak? Oke. Jadi kayak harus ada yang sama sebenarnya itu ya. Jadi kalau ada gugusnya nih, misalnya di sini, misalnya di sini CH3, terus di sini misalnya C sama C, terus di sini ada misalnya C2H5, di sini ada H. Nah, ini bukan distance lagi, bukan ini ya. Oke? Itu ya. Jadi ketika ada satu yang berbeda itu mereka itu enggak distance. Gitu. Oke? Ya, hapus ya. Kadang kan ada ya yang nomor C2H5. Berarti kalau yang kita panjangkan kan ini sebenarnya CH2, CH3 ya. Oke. Bisa? Ada tanggapan lagi? Ada pertanyaan lagi dari kalian mungkin? Atau dari yang lain ya, silahkan. Yuk guys. Udah gak ada nih. Udah jago nih berarti ya. Aman lah ya. Berarti minggu depan udah termokimia nih kita. Ada tanggapan lagi nggak? Nggak ada, aman? Aman nih semua? Aman nih semua? Hai guys. Nggak ada lagi yang jawab nih. Nah, kalau nggak kayak yang nanya yang sama kalian ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Kakak yang ngasih pertanyaan ya. Halo Mari Cinta, mana ini si Mari Cinta tiba-tiba jadi diam. Mari. Halo. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, ada yang baru nih kayaknya, satu orang. Faiza, hai Faiza. Iya, halo Kak. Baru join ya? Iya Kak. Kenapa baru join, Dek? Di last minute gitu joinnya. Iya Kak, maaf ya Kak, soalnya tadi ada kegiatan lain. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau dari kamu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan?
Nggak ada? Kalau Aman? dari saya nggak ada, Kak. Ya, dari yang lain ada nggak? Dari yang lain nggak ada nih. Oke, berarti tanya ya. Yang nomor 4 kenapa nih jawabannya A? Yang nomor 4 yang ini. Ya, ada yang bisa jawab? Kenapa jawabannya A? Karena Butana, Kak. Hah? Kenapa dengan Butana? Kalau Tuh. Butana, Kalau coba kenapa bukan jawabannya yang B? kalau yang A itu 6 atom karbon ya sih, Kak. Apa? Kalau yang A atom karbonnya ada 6. Kalau yang A atom karbonnya ada 6. Kalau yang B? Kalau yang B ada? Ada 5, Kak. Oke, kalau yang C? Kalau yang C berapa? Kalau yang C berapa tuh? Atom karbonnya? Isopentana. Isopentana itu sama aja kan dengan 2 metilbutana kan? Cuman kalau kita bilang dia berarti isomer rangka kan? 5 Kak pentana. Awal Kakak, iya benar. Jadi dia bedanya tuh cuman itunya doang. Iso itu kan berarti sama dengan pentana gitu. Nah, gitu ya. Jadi 2 metilbutana itu sama bentuknya persis sama tuh sama isobentana soalnya. Oke, kalau yang D juga 5 berarti ya. 1 cabangnya, 1 butananya. Terus yang E 22 di metilpropana. Oke, 2 cabang, 3 di rantai utama. Jadi totalnya 5. Gitu ya. Ya udah jago lah ya. Ada yang baru lagi nih baru masuk. Andrio nih kayaknya. Halo Andrio. Halo Andrio. Kak gambarin yang A dong Kak. Aku nggak kebayang. Kenapa? Wait, yang A ya. Kita gambarin. 22 di metil. Kenapa nggak dari tadi dipanjang? 22 di metil butana ya. Oke, berarti rantai panjangnya itu ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Terus ada 2 di rantai cabangnya di nomor 2. Let's say kita penomorannya dari kiri ya. Oke, berarti C1, 2. Ada metil ya. Berarti metil itu adalah CH3 kan. Di sini ada CH3. Terus sih udah tinggal lengkapi jumlahannya. Di sini hanya berarti bertiga lagi. Di sini kan udah ada 4 tangan ya, berarti udah nggak butuh lagi. Di sini ada 2, sini ada CH3. Ini nih berarti bentuknya Kak. Bisa? Pantas. Oh, aku kira 6 itu Kak, kayak rantai induk. Enggak. Maaf Kak, kalau gitu nggak jadi nanya. Kenapa? Kan udah Kakak gambarin. 22 di meter utana gitu gambarnya sama gambaranku. Ya udah kan nggak salah kan. Kamu jadi lebih yakin. Kalau misalnya kan ini berarti kan kita kan tinggal cari rantai panjangnya ya. Ya udah dari sini berarti udah ketika kamu buat rantai panjangnya ke sini juga kan sama aja kan 4 kan. Kan yang kita buat jadi rantai utama itu kan kita cari rantai terpanjang yang lurus yang mana gitu. Jadi mau dari kiri ke kanan, dari ke bawah kamu buat atau dari lurus aja juga boleh. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Atau ada permintaan lagi? Dan Kakak cepet banget. Gak ada lagi nih.
Oke, berarti aman ya. Hidrokarbon berarti minggu depan ke termokimia ya. Minggu depan termokimia aman lah ya. Berarti ya. Oke, bisa? Atau ada mau didiskusikan lagi? Kalau kalian mau bertanya juga, misalnya ada soal yang kalian nggak mengerti juga boleh. Boleh ya. Yang tanya aja di luar sesi juga boleh. Ditanya ke admin atau misalnya apa namanya? Ke chat personal juga boleh. Iya, boleh. Boleh kok. Oke, dari Maricinta udah nggak ada, dari yang lain juga udah nggak ada nih ya, berarti ya. Karena udah diam nih semua. Terus suara kakak masih tetap kecil nih. Tidak, Kak. Iya, Kak. Maaf ya, karena kayaknya mungkin karena mikrofonnya juga kali ya, nggak tahu di kakak. Karena nggak bisa yang ini ya. Oke, kalau gitu karena udah jam 8 juga, waktu kita udah habis. Thank you ya udah join. Yang intinya sebenarnya kakak usahakan suara kakak gede, tapi nggak tahu deh kenapa suara di kalian tuh kecil. Oke, thank you ya udah join. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kalian lebih mengerti di sekolah. Oke, good luck ya guys. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Terakhir ya. Makasih, Ya, Kak. Kak, terima kasih. Makasih Sama-sama. banyak, Kak. Oke, sama-sama, Dek.